Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, pada Jumat tanggal 12 November tahun 2021 lalu. Sepekan setelah diresmikan, sirkuit Mandalika menggelar event pertama, balap World Superbike, WSBK, 2021, 19-21 November. Rencananya sirkuit Mandalika juga masuk dalam kalender balap MotoGP, balap motor paling bergengsi di muka bumi. Dorna Sports selaku penyelenggaran balapan MotoGP sebelumnya juga sudah melakukan inspeksi ke Mandalika. Dorna Sport pun memberikan apresiasi luar biasa, bahkan menyebut Mandalika bisa menjadi sirkuit terbaik di dunia. Pada kesempatan ini, Dorna Sports mengirimkan Carlos Ezpeleta selaku Managing Director dan Loris Capirossi selaku Race Director. Adapun pihak dari FIM diwakili oleh Franco Uncini yang menjabat sebagai Safety Officer. Mereka meninjau kesiapan sirkuit Mandalika sebagai tuan rumah MotoGP dan WSBK bersama Ketua IMI, Bambang Susatyo. Carlos Ezpeleta yang melihat lokasi dan pemandangan sirkuit menyatakan, Mandalika berpotensi menjadi satu di antara sirkuit terbaik di dunia untuk ajang MotoGP. Potensi itu muncul mengingat lokasi Mandalika sendiri yang dinilai sangat bagus dan fantastis. Posisi Mandalika di dekat pantai digadang-gadang lebih eksotis dibandingkan sirkuit Sepang Malaysia yang berada di pusat kota. Sirkuit Mandalika memiliki nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit. Penamaan sirkuit ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama, PKS, sponsorship dan peluncuran nama resmi sirkuit balap internasional Mandalika di Jakarta, Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021. Sirkuit Mandalika adalah sirkuit jalan raya pertama di dunia untuk balapan motor. Mengutip dari situs resmi WSBK, Pertamina Mandalika International Street Circuit, luas total area sirkuit Mandalika kurang lebih 100 hektar, panjang sirkuit 4,3 km atau 4,300 meter, dengan jumlah tikungan 17, 11 mengarah ke kanan dan 6 lainnya mengarah ke kiri. Area paddock atau garasi untuk tim balap mencapai 40 garasi. Uniknya, garasi-garasi 3 lantai itu dibangun semi-permanen hanya dalam kurun waktu 30 hari. Sirkuit Mandalika dapat menampung 150.000 hingga 200.000 orang. Dalam masa pandemi COVID-19, pihak pengelola hanya menyediakan hingga 75.000 kursi di grandstand dan 138.000 area berdiri. Namun karena dibangun di atas lahan hampir 100 hektar, ada banyak tempat terbuka, sehingga ini dapat menjadi kesempatan untuk mendatangkan lebih banyak penonton di masa depan. Sirkuit Mandalika juga masuk dalam kalender sementara MotoGP 2022. Dikutip dari situs resmi MotoGP, sirkuit Mandalika itu bakal jadi venue balapan GIP Indonesia. Rencananya balapan akan digelar pada tanggal 20 Maret tahun 2022, atau beberapa pekan setelah seri pembuka di Qatar pada tanggal 6 Maret. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh pihak MotoGP, sirkuit Mandalika akan menjadi lokasi tes pramusim pada 11-13 Februari tahun 2022. Pembuatan sirkuit menggunakan bahan berstandar internasional dengan mendatangkan staf ahli dari Eropa yang telah berpengalaman membangun sirkuit. Selain pengaspalan, ada juga pekerjaan lain yang dikerjakan secara bersamaan, yakni pengaspalan AC binder service road, penghamparan gravel bed, proses fabrikasi dan pemasangan concrete barrier dan pagar debris fence, serta pit wall geoberg. Selain itu, ada juga pengerjaan landscaping pohon dan rumput, pekerjaan drainase permukaan sirkuit, dan pekerjaan fondasi bore pile bangunan race kontrol.
PT Indonesia Tourism Development Corporation, PT ITDC, mendatangkan aspal khusus dari Inggris untuk lapisan paling atas trek. Sementara itu, lapisan aspal bagian bawah trek adalah asli buatan Indonesia. ITDC juga mendatangkan pagar pembatas yang berisi angin untuk di pinggiran sirkuit langsung dari Jerman. Namun untuk komponen lainnya, sirkuit Mandalika tetap mengandalkan produk buatan lokal NTB, salah satunya batu kerikil untuk gravel sirkuit. Kawasan Mandalika digadang menjadi Bali baru, dan kawasan ekonomi khusus, membuat Mandalika banyak nilai lebihnya. Selain dapat menikmati ajang balap motor bertaraf internasional, kita juga bisa menikmati tempat wisata yang ada di sekitarnya, mulai dari Bukit Meresep, Pantai Tanjung Aan, Pantai Seger, Pantai Kuta Mandalika, Pantai Gerupuk, hingga berkunjung ke Desa Adat Sade dan Desa Adat Ende. Diperkirakan dengan gelaran ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika, dapat memberikan efek baik bagi sektor ekonomi kreatif sekitar. Sekurangnya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi 7.500 orang dan memberikan tambahan investasi lokal hingga 150 juta dolar Amerika. Ajang MotoGP diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia hingga 300.000 orang per tahun. Bahkan, pencapaian ini tentunya diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan sport tourism unggulan di kawasan Asia. Sirkuit Mandalika memastikan akan menggelar Formula One. Itu setelah perwakilan asal NTB bersama pihak ITDC berkunjung ke Abu Dhabi membahas soal perhelatan F1. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Ridwansyah, mengatakan penyelenggara F1 mengapresiasi suksesnya sirkuit Mandalika menggelar World SBK kemarin. Bahkan, penyelenggara F1 antusias agar ajang balap jet darat itu segera digelar di sirkuit Mandalika. Presiden NCEO of Formula One di sirkuit Yas Marina Abu Dhabi, Stefano Domenicali, menyatakan ada beberapa syarat yang harus dilakukan Indonesia untuk menyelenggarakan F1. Beberapa syarat penting yang harus disiapkan antara lain akomodasi dengan jumlah kamar hotel berbintang minimal 3.000 kamar. Saat ini sudah terbangun 3 hotel dan villa eksklusif dengan 800 kamar di sekitar Mandalika. Selain itu dibutuhkan infrastruktur transportasi yang memadai seperti jalan dan fasilitas keselamatannya, serta dukungan logistik. Ada beberapa persyaratan teknis lain seperti automatic signaling system untuk Marshall, penambahan 26.000 ban bekas dari Kementerian Industri, dan yang tersedia saat ini sekitar 14.000, kemudian pelebaran pit garage dengan penggabungan garasi yang ada sekarang dan beberapa peningkatan lain di fasilitas pendukung sirkuit. Ridwansyah mengatakan, saat ini sirkuit Mandalika tengah mempersiapkan MotoGP 2022, sehingga estimasi waktu yang ideal menyelenggarakan F1 pada 2024. Karena skala F1 yang jauh lebih rumit daripada MotoGP, apalagi WSBK, pihak ITDC perlu mendapatkan arahan dan persetujuan dari Presiden agar negara bisa mendukung penuh. Itu tadi pembahasan mengenai sirkuit Mandalika. Buat kalian yang baru bergabung, klik tombol subscribe agar terus dapat update terbaru dari channel ini.